Oke, guys, pada video kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara membuat skema reaksi seperti ini. Ya, tentu saja ini akan sulit kalau dikerjakan di aplikasi Microsoft Word. Oleh karena itu, kita akan coba belajar bagaimana membuat skema reaksi menggunakan aplikasi ChemDraw ya. Baik, di sini kita akan membuat seperti contoh yang sudah tertulis di dokumen ini. Oke, pertama yang kita lakukan adalah klik solid bond. Ya, ini untuk membuat struktur-strukturnya ya. Nah, kita buat saja seperti ini. Oke, nah ini sudah ada kerangka dasar. Nah, sekarang kita mau buat gugus keton di sini. Ya, bagaimana cara membuat double bond? Ya, kita klik lagi sekali lagi di ikatan solid bond ini. Nah, maka dia jadi double bond. Kemudian untuk O-nya gimana? Nah, cara cepatnya kita arahkan saja pointer kita ke atom yang mau kita tuliskan. Gak usah diklik, diarahkan saja, nanti akan terlihat warna biru ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik di keyboard kita huruf O, maka akan secara otomatis tertulis di situ O ya. Nggak otomatis jika kita pencet ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba menuliskan nama dari struktur ini. Ini kan propan 2-on atau 2 propanon gitu ya. Nah, ini saya akan coba beritahu bagaimana cara membuat nama dari struktur yang sudah kita buat ya. Di sini kita perlu select dulu si strukturnya. Kemudian klik menu structure. Di sini ada pilihan convert structure to name. Ya, kita klik maka akan muncul seperti ini. Oke, di sini juga ada fasilitas convert name to structure. Ini sebaliknya ya, kalau kita membuat struktur dari nama senyawanya gitu ya. Mau dicoba, kita coba ya. Misalkan kita mau buat struktur apa namanya? Glucose. Ini harus pakai bahasa Inggris tentunya ya, glucose. Nah, seperti ini. Struktur glukosa. Ya, oke, ini contoh saja. Kita delete. Kemudian, nah sekarang ini kan sama persis ya. Nah, kalau kalian belajar kimia organik, ini adalah reaksi kondensasi aldol ya. Dimana di sini ada 2 keton ya dengan senyawa yang sama tentunya ya. Ini 2 mol, kita bisa tuliskan 2 mol atau dituliskan 2 rumus seperti ini. Nah, di sini ada OH sebagai katalisnya, katalis basa ya. Oke, sekarang saya akan coba informasikan bagaimana cara copy paste-nya. Ya, bisa Ctrl C, Ctrl V gitu kan. Seperti itu. Atau ada cara yang lain, yaitu kita seleksi dulu strukturnya beserta namanya ya. Nah, di sini kan ada gambar tangan ya. Si pointernya berubah jadi tangan. Kita klik aja Ctrl. Nah, maka di tangan itu ada tanda plus dan kita tahan dan kita geser. Nah, maka dia akan terbentuk struktur yang baru. Dan Ctrl ini masih saya tekan ya. Kalau dilepas baru tanda plusnya hilang. Oke. Hal yang sama. Misalkan tanda plusnya ini mau kita copy tapi jangan deh. Kita belajar aja dari mana sih dapat tanda plus ini. Oke, tanda plus ini ada di sini ya. Chemical symbols. Oke, di sini kalau kita klik dan kita tahan sebentar, kita lihat di sini banyak banget pilihannya. Ada radikal, ada pasangan atom bebas. Nah, kita pilih yang plus. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul tanda plus. Ya. Nah, seperti ini. Terlalu besar ya. Bisa kita kecilin. Nah, ini ada tanda merah di sini berarti kan ada sesuatu yang salah ya. Karena di sini ada show chemical warnings. Kalau diaktifkan, dia akan melihat ada yang masalah nih di sini. Karena sebenarnya plus di sini ini untuk muatan ya, muatan positif.
Jadi berarti kita tidak pakai itu. Nah, kita bisa gunakan teks di sini. Kita klik saja, gunakan tanda plus di keyboard kita. Oke, seperti itu ya. Nah, kita bisa tebalkan. Nah, seperti itu. Baik, jadi pakai teks aja ya. Kalau pakai ini nggak bisa. Ini untuk tanda positif. Nanti kita coba pakai ini di pas membuat ohamin. Untuk yang negatifnya ya. Nah, oke, selanjutnya bagaimana cara membuat panahnya di sini. Nah, di sini ada fasilitas arrows. Ada macam-macam ya. Nah, kita pilih yang ini. Ini banyak stylenya. Kita pilih yang proporsional ya ukurannya. Nah, seperti inilah. Kemudian kita mau menuliskan OH di atasnya. Ini sebagai katalis bahasa ya. Klik teks di sini. Kita tuliskan OH. Kemudian kita escape. Nah, dia akan ada warning lagi di sini merah. Apa masalahnya? Karena OH ini dia nggak stabil muatannya. OH ini seharusnya bermuatan negatif. Jadi kita klik yang di sini tadi kan ada positif dan negatif ya. Kita klik yang negatif, maka kita tempelkan di sini. Nah, tanda merahnya menjadi hilang. Ya, artinya ini sudah sesuai lah dengan aturan. Ya, OH itu ya minus gitu. Oke, selanjutnya kita buat ini. Kita kembali ke solid bond. Nah, kita coba buat kerangkanya dulu, gitu kan? Oke, oh ini salah, bukan ke bawah. Berarti kita harus arahkan ya. Nah, kalau mau undo sama seperti Word, ada fasilitas undo di sini atau pakai keyboard Ctrl Z juga bisa. Seperti itu. Berarti ini kita harus arahkan mouse kita ke sana ya. Oke. Ini. Nah, seperti ini kerangkanya sudah siap. Di sini kita tulis OH. Ingat caranya arahkan pointer kita, nggak usah diklik. Kita ketik O di keyboard kita, udah otomatis nanti ada muncul OH. Nah, yang ini dia untuk karbonilnya ya. Kita klik satu, jadi ada double bond. Kemudian di sini kita arahkan pointernya, kemudian tekan O. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba buat namanya apa ya. Ingat klik fasilitas select di sini, boleh Mercury atau lasso. Kemudian di sini kita klik convert structure to name. Seperti ini ya. Baik, ini sudah selesai ya membuat skema reaksi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat struktur intermediate seperti ini. Nah, di sini keterampilan yang harus dikuasai adalah gimana nih cara membuat panah-panah ini nih. Ya. Oke, pertama kita buat dulu kerangkanya ya. Seperti ini, ke atas, ke bawah, ke atas. Kemudian di sini, di sini, di sini, dan di sini. Di sini ada OH. Di sini rangkap 2. Nah, ini kita lihat. Posisi rangkapnya berbeda ya. Ini kalau kita klik lagi, nah, dia stylenya beda. Sekali lagi, stylenya seperti ini. Nah, ini sudah sesuai. Tinggal oksigennya sebelah sini kita tuliskan O. Nah, kalau dia tunggal, jadinya kan OH. Tapi kita maunya O min nih. Gimana caranya? Ya, kita masuk ke menu. Nah, di sini chemical symbols lagi yang negatif kita pilih. Kita klik di sini. Nah, maka dia H-nya langsung hilang. Ya, karena O ini negatif, ya H-nya harus hilang. Tapi kalau kita lihat di sini, tanda minusnya agak jauh ya, enggak terlalu nempel. Kita bisa pindahin, caranya gunakan select Mercury. Nah, kita escape dulu karena kita pengen mindahin yang tanda minusnya doang. Nah, kita bisa geser menggunakan tanda panah di keyboard kita ya. Ke kiri aja, geserin ke kiri sampai kira-kira letaknya proporsional gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, tantangan selanjutnya adalah membuat panah-panah ini ya. Karena yang namanya struktur intermediate dia
hanya sebentar gitu, dia akan berubah menjadi struktur yang selanjutnya gitu. Nah, di sini kita lihat tanda panah ini menunjukkan pergerakan elektron. Elektron dari O pindah ke ikatan di sini, nanti ini bakal jadi rangkap. Nah, rangkap sama rangkap di sini nggak bisa dempetan ya, maka rangkap di sini harus pindah ke sebelahnya. Dan efeknya di sini OH harus lepas. Nah, ikatan di sini yang notabene adalah elektron pindah ke O di sini, jadi nanti akan terbentuk OH- gitu ya. Nah, itu urusan yang lain lah. Kita sekarang belajar gimana cara bikin panah-panah ini nih. Nah, caranya adalah di sini kita lihat ada pen tools kita gunakan. Pilih yang ada tanda yang paling sebelah kanan di sini. Oke, seperti itu. Nah, caranya sekarang kita tarik garis ke sini ya, agak miring sedikit. Kemudian kita arahkan ke ikatan antara C dan O di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau dirasa kurang bagus, bisa kita ulangi ya. Ctrl Z atau di delete juga bisa di sini. Ada fasilitas eraser ya. Kita delete ini panahnya. Sorry. Oh, kok nggak bisa? Oke. Berarti pakai ini aja, kita select ya. Si panahnya kita delete. Oke, kita coba lagi. Klik pen tools-nya. Kemudian kita arahkan ke sini. Dan kita arahkan sini. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah bagus lah ya, nggak terlalu melebihi si ikatannya. Ya, ini sudah cukup proporsional. Nah, ini awalnya mungkin kalian yang belum pernah pakai arrows ini, di sini ada curves. Nah, kalau misalkan dia ininya tidak di checklist full arrow at end, maka dia nanti nggak akan ada panahnya, ya. Jadi plain saja seperti itu, ya. Contoh misalkan saya coba, saya sudah select nih ya si arrow-nya. Kalau misalkan plain, maka dia nggak ada panahnya. Nah, maka kita gunakan yang full arrow at end. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat yang di bawah sini. Ya, kita klik lagi pen tools-nya. Oke, kita arahkan ke sini. Kemudian arahkan ke ikatan ini. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah cukup? Cukuplah, segitu sudah proporsional ya. Dan yang terakhir adalah di sini ikatan antara C dan O yang akan pindah ke atom O sehingga OH-nya menjadi lepas. Kita arahkan dulu ke atas. Kemudian arahkan ke atom oksigennya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini terlalu dempet, boleh kita ulang ya. Kita delete arrow-nya, kita coba sekali lagi. Arahkan ke atas, arahkan ke O-nya. Oke, seperti itu. Sama aja ya, ulangi. Oke. Delete sekali lagi, percobaan ketiga. Arahkan ke atas, arahkan ke oksigennya. Oke. Ini bisa digeser-geser. Oh, masih bisa digeser ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Masih terlalu nempel ya. Bisa kita ulangi lagi. Percobaan keempat. Arahkan ke atas, arahkan ke oksigen. Oke. Sip, sudah cukup proporsional. Oke. Itu saja pada video kali ini. Silahkan kalian mencobanya ya.